cara melakukan uji Main-Whitney dengan program SPSS. Seperti biasa, kita pelajari dulu tentang konsep dasar dalam uji Main-Whitney itu sendiri. Poin yang pertama, uji Main-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kata kuncinya adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Poin yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Jadi maksudnya, ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel dari kelas A dan kelas B, tentunya seringkali kita temui jumlah siswa yang ada di kelas A dan kelas B itu tidak sama. Nah, ini maksudnya adalah jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Sama boleh, tidak sama juga boleh. Poin yang ketiga, uji Main-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji Main-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Maksudnya, karena Main-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak ada syarat bahwa data tersebut harus normal dan homogen. Poin yang terakhir, uji Main-Whitney digunakan sebagai alternatif dari G-independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Maksudnya, dalam statistik parametrik, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan itu umumnya menggunakan uji independent sample t-test. Tetapi dalam uji independent sample t-test, data penelitian harus normal, harus homogen. Nah, pada suatu kasus data penelitian tidak normal dan juga tidak homogen, maka alternatif yang bisa dipakai untuk analisis data yakni dengan statistik non-parametrik, yakni uji Main-Whitney yang akan kita bahas sebentar lagi untuk langkah-langkahnya. Baik, ini tadi adalah konsep dasar tentang uji Main-Whitney. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik, contoh kasus Main-Whitney di mana seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A. Kelas A tidak menggunakan metode diskusi dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka, diperoleh nilai atau hasil belajar untuk kelas A dan kelas B sebagaimana data yang ada di Excel ini. Ini adalah hasil belajar untuk mata pelajaran IPA untuk kelas A yang tidak menggunakan metode diskusi. Sedangkan kelas B ini hasil belajarnya melalui metode diskusi. Hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan oleh guru tersebut adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan kelas B. Artinya, guru tersebut ingin mengetahui apakah penggunaan metode diskusi ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA tersebut. Baik, kita masuk ke data penelitiannya. Di sini ada dua data, yakni data hasil belajar kelas A dan kelas B. Dalam uji Main-Whitney, kita perlu memberikan pengkodean data, di mana untuk kelas A
saya beri kode 1, sedangkan untuk kelas B saya beri kode 2. Ini. Kebetulan dalam hal ini jumlah siswa untuk kelas A dan kelas B sama. Walaupun tidak sama juga tidak apa-apa, tapi ini hanya sekedar contoh saja begitu ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah uji main Whitney dengan SPSS, mulai dari penginputan data, analisis data, kemudian menampilkan output dari SPSS. Saya buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari SPSS versi 21. Selanjutnya saya pilih variable view. Sini. Pada bagian name saya tuliskan hasil. Kemudian pada bagian label di sini saya tuliskan hasil belajar IPA. Baik. Kemudian pada name nomor 2 saya tuliskan kelas. Oke. Pada bagian label saya tuliskan kelas juga. Kelas seperti ini. Untuk tipe with decimal sampai dengan roll itu kita biarkan tetap default, jadi kita tidak mengubah apapun pada pilihan-pilihan ini. Selanjutnya pada bagian values untuk kelas, di sini saya klik pada bagian non di sini. Ya, muncul kotak dialog. Pada bagian value itu kita tuliskan angka 1 di sini, menunjukkan bahwa angka 1 adalah kode dari kelas A. Kita kembali ke SPSS. Pada bagian label kita tuliskan kelas A. Oke. Kemudian saya pilih add. Ya. Kemudian kita ulangi lagi. Saya berikan kode 2. Pada bagian label saya tuliskan kelas B. Baik, seperti ini. Kemudian saya pilih add lagi. Lalu saya pilih OK. Tahap memberi nama untuk variabel penelitian sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap penginputan data. Saya pilih data view. Baik, di sini sudah ada 2 variabel, yakni variabel hasil dan kelas. Saya akan menginput data yang ada di Excel ini, data hasil belajar dan kode, ke program SPSS. Caranya, saya blok dulu untuk kelas A, seperti ini. Kemudian saya copy. Saya paste di SPSS. Di bagian hasil. Oke. Kemudian nomor 11 diikuti dengan kelas B. Ini saya blok, saya copy lagi seperti ini, saya paste di angka 11 setelah hasil belajar kelas A saya masukkan. Baik, di sini ada 20 data, di mana 20 itu adalah gabungan dari 10 kelas A dan 10 kelas B. Kemudian untuk kode, ini saya blok, saya copy, saya pastekan di sini, di bagian kelas. Saya lanjutkan dengan kode yang kedua. Ini saya copy, saya paste di bawahnya. Baik, tahap penginputan data sudah selesai dilakukan. Jadi hasil belajar sampai dengan angka 10 menunjukkan kelas A dengan kode 1. Kemudian 11 sampai 20 menunjukkan hasil belajar kelas B dengan kode 2.
Langkah berikutnya adalah analisis data. Caranya, saya klik menu Analyze, kemudian saya pilih Non-Parametric Test, lalu saya pilih Legacy Dialog. Selanjutnya saya pilih To Independent Sample. Saya klik. Ya. Di sini muncul kotak dialog To Independent Sample Test. Pada bagian hasil belajar saya masukkan ke tes variabilis. Ya. Kemudian untuk kelas saya masukkan ke grouping variabel. Ini. Kemudian saya pilih defini group. Saya beri angka 1 untuk kelas A, kemudian kelas B untuk angka 2. Ini pengkodean yang tadi kita telah buat. Selanjutnya saya pilih continue. Oke, di sini tercentang main with me, jadi kita tidak perlu mengubahnya karena memang maksudnya tanda centang ini adalah kita mau menguji main with me gitu. Kemudian saya pilih OK. Baik, di sini muncul output SPSS untuk uji main with me. Analisis sudah, kemudian muncul output. Tinggal kita interpretasikan atau kita memahami dari hasil keluaran SPSS ini, di mana ada rank. Ini adalah penjabaran data atau dalam statistik disebut dengan statistik deskriptif. Ini adalah N jumlah sampel untuk kelas A 10, kelas B 10, totalnya 20. Ini ada main rank, kemudian ada sum of rank. Ini adalah statistik deskriptif, memaparkan data saja. Kemudian ada output yang kedua, tes statistik. Output inilah yang paling penting dalam uji main with me itu sendiri. Namun sebelum kita bahas apa makna dari output ini, kita cari tahu dahulu dasar pengambilan keputusan dalam uji main with me itu sendiri. Di sini saya sudah mempersiapkan. Baik, iya. Dasar pengambilan keputusan uji main with me, di mana jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai asumsi atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dari output ini kita ketahui bahwa nilai asumsi to Taylor itu sebesar 0,000. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji main with me, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesisnya adalah ada perbedaan hasil. Sebentar, ini ada gangguan, saya close dulu. Hipotesis penelitian adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan kelas B, sehingga hipotesis tersebut diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Atau kalau kita baca secara lebih detail, ini adalah pengambilan keputusan dalam uji main with me. Berdasarkan output tes statistik diketahui nilai asumsi to Taylor sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Jadi hipotesis yang diajukan guru diterima.
Oleh karena itu, tindak lanjutnya nanti adalah bahwa metode diskusi memang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena dalam hal ini kelas A dan kelas B itu hasilnya kecenderungannya adalah lebih besar yang menggunakan diskusi daripada kelas A yang menggunakan metode biasa, contohnya ceramah. Ya,